Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama sharing kebenaran firman Tuhan, dan bila firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan kami bersama, sehingga dalam segala perkara kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan, yang dimana dalam Roma 12 ayat 12 berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sebelum saya membahas ayat ini, saya mau sharing tentang salah satu oma di mana yang mengikuti ibadah lansia atau ibadah usia indah. Oma ini adalah oma yang begitu luar biasa, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia mengalami satu sakit yang membuat dirinya tidak bisa leluasa lagi bergerak atau leluasa lagi beraktivitas, oma ini tetap memiliki kekuatan dan semangat yang luar biasa. Sukacitanya tidak pernah hilang. Ketika dia sebelum sakit, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sangat setia di dalam ibadah lansia. Dan yang lebih menakjubkan, walaupun sudah usia 85 tahun, kalau beribadah menggunakan yaitu pakaiannya serasi semua, mulai dari baju, tas, sepatu, semua aksesoris dan make up-nya warnanya senada. Nah, sehingga membuat oma ini ketika datang beribadah, sukacita sudah terpancar dari aura keberadaan dirinya. Nah, namun ketika sakit stroke mulai hinggap dalam dirinya atau menimpa dirinya, membuat oma ini tidak bisa bergerak dan tidak bisa beraktivitas secara leluasa. Namun satu hal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sakit penyakit yang membuat dia tidak berleluasa lagi beraktivitas, tidak kehilangan sukacitanya dan tidak kehilangan pengharapannya di dalam Tuhan. Ketika kami rohaniawan datang, dia begitu sukacita dan dia berkata bahwa dia rindu sekali untuk datang beribadah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa saya menyaksikan hal ini? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu contoh dalam kehidupan seorang oma yang 85 tahun yang seluruh keberadaannya terbatasi dengan sakit penyakitnya, tetapi dia tidak kehilangan sukacitanya. Dia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan di tengah-tengah situasi yang sulit, khususnya hari-hari ini. Selama masa pandemik, mulai dari kalau tidak salah bulan Maret sampai hari ini, banyak orang mengalami berbagai masalah tentang akibat pandemik ini. Ada yang di PHK, usahanya turun, dan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Banyak orang yang mengalami putus asa, banyak orang yang mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya hari-hari ini. Tetapi satu hal di dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat 12 mengatakan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Perlu kita cermati ada 3 hal di dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Dalam segala hal, dalam situasi apapun, kita tidak boleh kehilangan sukacita kita di dalam mengikut dan mengiring akan Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka sukacita kita tetap ada dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu segala apa yang kita alami, Tuhan tahu segala keberadaan kita, Tuhan mengerti segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, segala kekhawatiran, ketakutan yang menghantui kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang dikatakan bisa sabar itu harus menghadapi sesuatu terlebih dahulu. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, menghadapi sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ ada satu kesabaran. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ kita akan memiliki satu kekuatan. Kenapa? Karena di dalam sabar, dalam kesesakan, maka ketika kita menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan, walaupun situasinya sangat sulit, kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena kekuatan kita
hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 5 ayat 2-5 dikatakan demikian. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita, saudara dan saya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Kristus, maka saudara, perkataan firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan kita yang sangat mendalam dalam segala situasi apapun. Oleh sebab itu, sabarlah dalam kesesakan. Hari-hari ini saya tidak tahu apa masalah saudara, tetapi ketika saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan memiliki kekuatan kesabaran di dalam Tuhan, maka saudara akan mampu menghadapi situasi apapun. Yang ketiga, bagian yang terakhir, bertekun dalam doa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, doa itu merupakan satu nafas dalam kehidupan setiap orang percaya. Kenapa demikian? Karena ketika kita berada dalam segala sesuatu apapun, ketika kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, ada satu kekuatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika orang itu tidak memiliki jam-jam doa, tidak memiliki satu persekutuan dengan Allah, maka kerohaniannya itu akan mati. Kenapa? Karena tidak ada pengharapan lagi. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita dapat menjumpai Dia hanya melalui doa. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, bertekunlah dalam doa. Ketika kita bertekun dalam doa, ada satu kekuatan, ada jawaban, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam doa itu kita dapat sharing sama Tuhan, mencurahkan seluruh pergumulan dan masalah kita, kesesakan kita. Dan ketika itu kita alami, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada kekuatan dan pengharapan yang baru dalam Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang singkat ini bila membawa pertolongan kepada kita. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Hari-hari ini banyak hal yang membuat kita khawatir dan takut, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang mematerakan dan menolong kami, untuk kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan dan kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.